Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar podcast yang semoga dirahmati Allah, selamat bergabung kembali dengan kami di Overheard Live Podcast. Alhamdulillah, Allah masih beri kita kesempatan untuk sama-sama belajar kembali bersama salah satu guru kita, Ustadz Aldi Mursal Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz ya, masih diberikan kesehatan Ustadz ya. Alhamdulillah Kang Ana, sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz masih bersedia bergabung kembali bersama kita di Overheard Live Podcast. Dalam kesempatan kali ini Ustadz, kita mau bahas lanjutan dari kemarin kan kita sudah sempat bahas tentang riya dan sum'ah ya Ustadz ya. Itu orang yang berbangga-bangga dengan ibadahnya Ustadz. Nah, kalau kasus kali ini Ustadz, ada yang bertanya nih, kalau kita berbangga-bangganya dengan maksiat yang pernah kita lakukan, baik itu di zaman dulu atau berbangga-bangga dengan maksiat yang mau dia lakukan atau baru-baru dia lakukan gitu Ustaz. Kalau seperti itu masuknya riya juga atau seperti apa Ustaz? Betul Ustaz. Baik Kang Anas. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Ya, berkaitan dengan pertanyaan pada kesempatan kali ini Kang Anas, memang ada kaitannya ya dengan pembahasan kita pada kesempatan pertemuan yang sebelumnya. Kita udah ngebahas tentang riya, ya, tentang sum'ah, juga tentang ujub. Kita sama-sama tahu pada pembahasan yang sebelumnya ketika kita ngebahas riya, sum'ah, dan ujub, apa itu definisi dan contoh riya, kemudian juga sum'ah, ujub. Ya. Riya itu kaitannya ketika kita melakukan ibadah, ibadah kita ini tidak kita tujukan semata hanya untuk Allah. Tapi kita beribadah untuk Allah, tapi ingin dilihat oleh manusia. Ya, ingin dipuji oleh manusia. Itu riya. Kemudian sum'ah, kita ibadah mungkin seorang diri, nggak dilihat sama orang. Tapi setelah itu kita cerita-cerita ke orang. Biar orang lain ngedenger tentang ibadah kita. Akhirnya kita mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan. Dan memang itu tujuannya ketika cerita-cerita, bukan untuk motivasi. Adapun ujub, ya, sebagaimana kisahnya Qarun. Dia merasa ketika mendapatkan kesuksesan, itu semata-mata hasil usaha dia sendiri. Ketika dia menjadi orang yang kaya raya, dia nganggap ini hasil jerih payah saya, hasil capek saya. Ya. Tidak meyakini bahwa ini semua nikmat dan karunia dari Allah. Ya. Tidak mungkin dia mencapai hal tersebut kecuali dengan izin Allah. Begitu juga dengan ibadah, ketika orang bisa tahajud, sedekahnya rajin, kemudian bisa berhaji, puasanya rajin, dia ngerasa, ya karena saya bisa rajin sedekah karena saya rajin untuk usaha, saya rajin bisnis saya benar-benar siang malam cari duit sehingga saya bisa dapat banyak duit, kemudian saya bisa sedekah. Dia seolah-olah ibadah yang dia lakukan itu semua hasil jerih payah dia. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak terlibat dalam kesuksesan dia dalam hal duniawi maupun ibadah. Itu yang kita sebut ujub ya. Nah, sekarang bagaimana kasusnya kalau dengan maksiat yang dibanggakan? Maksiat yang dibanggakan apakah disebut riya atau bukan? Maksiat yang dibanggakan itu dalam istilah syariatnya bukan disebut riya, Kang Anas, tapi disebut dengan mujaharah. Apa sih itu mujaharah? Dia berbangga-bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Misalkan dia pernah berbuat zina, waliyadzubillah, dengan beberapa cewek. Terus dia bangga. Dulu nih ya, gue pernah zina sama 10 cewek. Dia bangga. Seolah-olah dia ini cowok yang bisa menaklukkan banyak cewek. Waliyadzubillah. Kemudian dia minum khamar. Misalkan ada orang minum khamar, minum minuman keras. Kemudian dia minumnya mungkin seorang diri atau berdua sama temennya. Habis itu dia posting di Instagram. Nih, lagi megang botol khamar. Dia bangga dengan maksiatnya dilihat sama orang-orang. Atau juga ada ya, orang yang bikin konten, baik itu di YouTube, di sosial media lainnya ya, di Instagram, dia bikin vlog,
Dia pengen menunjukkan keseharian dia. Di antara kesehariannya dia misalkan ada kegiatan dia melakukan maksiat-maksiat, dia minum khamar, dia melakukan zina dan lain sebagainya, atau kemaksiatan-maksiatan lainnya yang dia posting di situ, dia banggakan di situ. Atau ya juga ada orang misalkan bikin konten nanya sama orang, lu sama pacar lu selama pacaran udah pernah ngapain aja? Lu cerita, gue pernah kayak begini, gini, gue pernah gini, dan seterusnya. Waliyahzubillah. Dia bangga nyeritain kemaksiatan apa aja yang pernah dia lakukan. Itu disebutnya, apakah namanya tadi? Mujaharoh Ustaz ya. Istilahnya dalam syariat. Istilahnya mujaharoh ya. Ya. Bukan Ria. ria. Istilah baru lagi Ustaz tuh. Bisa di-save Ya, berarti. jadi kalau ria dalam, apakah Anas tadi? Ria, Dalam kalau ibadah ria ya. dalam ibadah, kalau dalam maksiatan namanya mujaharoh. Ya, benar ya Ustaz ya? Betul sekali. Benar, barakallahu fiik. 100 buat Kang Anas. Baik. Jadi itu tadi, ikhwat wa akhwat fillah yang dimuliakan Allah, kalau berbangga dengan maksiat, istilahnya adalah mujaharah. Hal ini disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita sebagai umat Muslim, pedoman utama kita tentunya Al-Quran dan juga Sunnah. Itu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak dibukukan oleh para ulama, hadis yang paling sahih, yang jadi rujukan kita tentunya setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dan hadis yang akan kita sampaikan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sih yang disabdakan beliau? Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Wa inna minal mujaharah ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allahu 'alaihi fayaqul ya fulan 'amiltu al-barihah kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbih yakshifu sitrallahi anhu. Kata baginda Nabi SAW, semua umatku itu mu'afa. Nanti akan kita jelaskan apa sih maksud dari mu'afa. Ya. Mu'afa secara umum artinya adalah dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang melakukan mujaharah tadi. Melakukan maksiat dengan bangga dan terang-terangan. Kemudian Nabi SAW memberikan permisalan. Wa inna minal mujaharah, dan di antara mujaharah adalah ayya'mala ar-rajulu bil-laili amalan. Ada seorang yang mengamalkan suatu maksiat di malam hari, kemudian di pagi harinya, ya, dia cerita ke orang tentang kemaksiatan yang habis dia lakuin tadi malam. Waqad satarahullahu alaih. Padahal Allah udah tutup aibnya. Dia berbuat maksiat, melakukan kemaksiatan, pas di malam hari nggak ada yang tahu. Iya. Ya kan? Nggak ada yang tahu dia melakukan kemaksiatan seorang diri, baik itu dia misalkan minum khamar, atau misalkan waliyadzubillah juga nonton yang nggak ada yang tahu. Udah Allah tutup. Makanya dalam hadis tadi disebutkan waqad satarahullahu alaih. Allah sudah menutup aibnya. Nggak ada yang tahu. Aslinya kan tertutup. Dia melakukan maksiat tersebut. Kemudian di pagi hari dia cerita ke orang-orang, ke temannya. Ya fulan, bilang ke temannya, amiltul barihah kada wa kada. Semalam nih gue habis begini, dan begini. Cerita kemaksiatan yang dia lakukan semalam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, waqad bata yasturuhu rabbuh. Padahal dia tidur di malam hari tersebut, dia melewati malam tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aibnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan di akhir hadis, wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Dan di pagi hari dia membuka tirai Allah Subhanahu wa taala, membuka penutup yang Allah Subhanahu wa taala tutupi untuk dia. Allah tutup kemaksiatannya, enggak Allah tampakkan di antara manusia. Tapi dia sendiri yang seolah-olah merobek sitar tadi, merobek
kain penutup dosanya tadi. Nah, inilah yang disebut dengan mujaharah. Jadi mujaharah itu jenisnya ada macam-macam, Kang Anas. Ada jenis mujaharah tadi ya, yang aslinya nggak ada yang tahu. Sebagaimana yang Nabi SAW contohkan dalam hadis. Nggak ada yang tahu, tapi besoknya dia cerita-cerita ke orang. Gue semalam begini loh, gini. Ya kan? Oh, kayak Itu yang dia pertama. bikin dosa sendiri, sebenarnya diam-diam tapi besok paginya diceritain gitu, Ustaz ya. Dia cerita-cerita dan bangga gitu ya. Dia cerita-cerita ke orang, gue semalam habis nonton ini. Oh seru deh, lu harus nonton dan lain sebagainya. Walauzubillah, apalagi nyuruh orang melakukan kemaksiatan tersebut. Ya. Apalagi dia bagi-bagi linknya yang nggak benar dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang memang mujaharah ini memang dia sudah menampakkan kemaksiatannya itu sengaja di depan orang-orang. Baik tadi kita kasih contoh, dia bikin melakukan kemaksiatan, habis itu dia posting di Instagram dia, di sosial media dia, jadi status WhatsApp lah, jadi konten dia di YouTube lah, untuk naikin subscribernya dia, banyak viewersnya dan lain sebagainya. Ya, demi itu semua, akhirnya dia bikin konten yang mujaharah tadi. Terus terang ya, berbangga-bangga waliyadzubillah dengan maksiat. Atau dia melakukan kemaksiatan, dia minum khamar di depan banyak orang, dia pede aja. Iya. Atau di bulan Ramadan siang-siang dia seorang muslim di negeri kaum muslimin, dia makan bodoh amat. Bodoh amat, gue nggak puasa, apa urusan lu? Itu gue pokoknya gue siang-siang mau makan, gue lapar, gue haus, gue pengen minum. Dia terus terang, benar-benar terang-terangan di hadapan orang. Ini pun mujaharah, walaupun dia nggak cerita-cerita, dia diem, nggak cerita-cerita. Tapi jelas-jelas dia di kalangan kaum muslimin, dia minum, orang-orang semua lagi pada puasa. Nah ini mujaharah. Ya. Dan juga kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Nah, betul. Dan ini ngeri Kang Anas. Karena dalam hadis tadi disebutkan, kata Nabi SAW, semua umatku mu'afa, kecuali orang-orang yang mujaharah tadi. Apa sih tadi mu'afa tadi? Kita udah sebutkan, di antara tafsiran para ulama adalah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan dari Kecuali dosa-dosanya orang-orang yang mujaharah. Bisa Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Kemudian ada juga ulama yang menafsirkan mu'afa di sini dia selamat dari cacian dan bully manusia. Karena kan bisa jadi ya ketika dia posting yang enggak, orang akhirnya komen di IG dia, ngapain sih lu Tom, bangga banget sama maksiat lu, ngapain sih lu bocah, kayak gitu aja seneng banget, wah nggak bener lu, kayak gini dan lain sebagainya. Akhirnya dia dapat banyak hujatan. Walaupun mungkin orang-orang yang setipe dengan dia, yang juga berdasarkan dengan kebebasan, ya, dia bilang, ya udah sih dosa-dosa dia, lu ngurus amat dan sebagainya. Akhirnya tadi banyak orang yang celah orang tersebut, banyak orang yang ngebully orang ini, ngejudge orang ini. Maka ketika dia mujaharah tadi, fala yulunanna illa nafsa, jangan salahin siapa-siapa kecuali diri dia sendiri. Ya kan? Karena dia sendiri yang nge-share maksiatnya, dia sendiri yang mempertontonkan kemaksiatannya. Jangan salahkan orang lain ketika misalkan dia dapat hinaan, dapat celaan, dapat cacian, dapat makian. Walaupun kita juga nggak membenarkan orang yang mencaci dan menjudge itu, tapi karena dia yang mancing umpannya tadi, si orang pelaku mujaharah ini. Nah, makanya mu'afa di sini sebagian ulama mengartikannya aslinya kalau dia nggak mujaharah, nggak terus terang, dia selamat dari caci maki manusia. Mungkin dia melakukan maksiat, udah dia doang yang tahu, orang-orang nggak tahu, orang-orang yang kayaknya dia orang baik-baik aja gitu. Jadi dia nggak dapet bullying dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari hal ini jadi ada pertanyaan ya. Oh, berarti kalau pelaku mujaharah nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bisa diampuni? Jawabannya bisa tetap diampuni, Kang Anas. Bagaimana di episode yang sebelum-sebelumnya kita pernah bahas ya, Kang Anas ya, tentang taubat dan syarat-syaratnya kan. Ustaz, ya. Jadi ketika seseorang bertaubat walaupun dia melakukan mujaharah, maka dia insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama memenuhi syarat-syarat taubat yang pernah kita sebutkan itu. Nah, akan tetapi kalau misalkan waliyadzubillah dia belum sempat taubat kemudian meninggal, kita khawatir
dosanya ini tidak diampuni oleh Allah dan jadi sebab dia mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min Atau bisa dzalik. jadi iya naudzubillah min dzalik kan Mas. Atau bisa jadi sebenarnya kemaksiatan yang dia lakukan dosanya tidak mencapai derajat dosa besar. Mm-mm. Tapi karena mujaharah ini si dosa ini naik pangkat. Yang tadinya dosa kecil jadi dosa besar. Karena Karena mengundang mujaharohnya Ustaz murka ya. Allah. Karena mujaharah ini kan Anas termasuk dosa besar. Oh gitu. Karena dosa besar. Sekecil apapun dosa, ketika dia bangga dengan dosa tersebut, dia mujaharah cerita ke orang-orang, maka dosa ini termasuk menjadi dosa besar. Makanya hati-hati dengan mujaharah ini ya. Jangan sampai, naudzubillah, kita bangga-bangga dengan kemaksiatan yang pernah kita lakukan, padahal Allah Subhanahu wa taala udah nutup aib kita. Kan kita nggak pengen aib kita terbongkar di hadapan manusia. Benar. Kenapa kok bisa-bisanya ya? Ini orang bangga. Ya kan secara ya, orang normal itu harusnya dia malu kalau aibnya kebongkar. Ini enggak, dia malah buka aibnya. Atau bahkan yang sebagaimana disebutkan tadi di hadis, udah Allah tutup aibnya, tapi dia sendiri yang ngebongkar. Dia sendiri yang cerita orang. Nah inilah yang dimaksud dengan mujaharah. Gitu kan Anas. Ya, itu memang Masya Allah sekali pembahasan malam ini ya. Memang kita lihat relate banget sama kehidupan kita bermedia sosial saat ini Ustadz tuh. Memang tadi kayak Ustadz bilang, memang sekarang banyak banget tuh, baik di media sosial manapun, ada orang yang berbangga-bangga dan maksiatnya. Ada yang mulai cerita-cerita tentang masa lalunya yang berbuat maksiat, ada juga yang cerita-cerita malah disponsori sekarang tuh Ustadz tuh, untuk bermaksiat di depan umum gitu Ustadz. Jadi sponsornya malah sekarang tuh Ustadz. Ngeri banget emang Ustadz kayak gitu tuh. Jadi emang kondisi kita kayak gitu Ustadz ya sekarang ya Ustadz ya. Ngeri ya Naudzubillah Ustadz ya. kan Anas. Ya mungkin itu untuk pembahasan kita hari ini. Ya. Ya, Masya Allah tadi Ustadz sudah menjelaskan ke kita tentang orang yang berbangga-bangga dengan maksiat. Sangat jelas sekali, sangat detail sekali. Sampai-sampai kita paham tuh harusnya jangan sempat-sempatnya berbangga-bangga dengan maksiat gitu ya. Itu tadi perbincangan kita. Alhamdulillah kali ini kita masih bisa mendapatkan kembali ilmu dari Ustadz Aldi. Jazakallah khairan Ustadz. Waalaikumsalam khair. Terima kasih untuk waktu dan ilmunya. Insya Allah nanti kita bertemu lagi Ustadz ya di podcast berikutnya. Untuk para pendengar untuk para pendengar yang dirahmati Allah, semoga apa yang tadi kami bahas bermanfaat untuk pendengar semuanya. Dan silahkan disimak dan didengarkan juga podcast kami di episode lainnya. Serta jika berkenan, sekiranya bisa juga di-share atau dibagikan info tentang podcast ini kepada keluarga, teman, maupun sahabat para pendengar semua, baik secara langsung ataupun via media sosial, agar manfaat dari podcast ini bisa juga dirasakan oleh orang lain yang belum mendengarkan podcast ini. Silakan juga di-follow Instagram kami di @overheardlife. Dan jika ada pertanyaan, kritik, maupun saran, silahkan di DM ke akun tersebut. Jazakumullahu khairan sudah mendengarkan podcast ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.